matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sugeng rawuh, sehat sedaya nggih? Sehat. Nggih, alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tasih diparingi sehat, umur panjang, saged silaturahmi wonten Balai Desa Pitekso, Kecamatan Giriwoyo nggih. Kanthi sehat walafiat, mugi-mugi mangke acaranipun saged lancar. Bapak Ibu sekalian, kados ingkang sampun panjenengan tampi sedaya undangan bahwa hari ini kita dalam rangka sosialisasi sekaligus konsultasi publik dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Pitekso tahap 2. Ini adalah langkah pemerintah dalam rangka menyiasati, khususnya setelah dilakukan kajian-kajian yang lebih detail. Kan panjenengan sudah pirsa bahwa tapak bendung sudah terbangun dan ya sudah mendekati selesai, dan direncanakan nanti Oktober itu sudah dilakukan pengisian air atau penenggelaman. Untuk itu ternyata hasil kajiannya masih ada beberapa tanah-tanah yang akan terkena, namun kemarin mungkin belum termasuk dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang tahap pertama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan terdampak, sekali lagi kami tim merasa berterima kasih sekali atas partisipasi Bapak sekalian, sehingga kami juga mohon dukungannya. Bapak Ibu sekalian, karena situasi pandemi juga kita dibatasi waktu, kita dipantau oleh Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, biasanya ini nggak ada Pak Kapolseknya selaku Satgas Covid, sehingga nanti mungkin pertemuan tidak bisa terlalu lama, kita dibatasi waktu, sehingga nanti kita coba efektifkan waktunya. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Jawa Tengah hadir lengkap dipimpin oleh Pak Indro Diono yang di samping kanan saya ini, Kabid Pertanahan Disprakin Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang sampingnya lagi Bu Nani PK dari pembangunan Waduk Pitekso. Kemudian ada yang baju hijau itu Pak Jarot dari Kanwil BPN, sebelahnya dari Katang ya Pak Sukamen. Kemudian ada juga Pak Haryono itu dari Dispraken, juga Pak yang dari Pak Joko dari BPBS. Terus yang tadi sudah menyampaikan Pak Camat Giriwoyo, dan juga Pak Camat yang lain dari Karangtengah sama Batu Warno. Terima kasih atas kerawannya. Kami berharap nanti setelah ada penjelasan dari tim, barangkali ada tanya jawab, nanti kami batasi juga hanya mungkin 3 penanya. Kalau nanti barangkali masih ada pertanyaan yang lebih intens, nanti silakan pada saat dilakukan des oleh teman-teman. Dan barangkali besok setelah acara ini masih ada pertanyaan lagi, panjenengan bisa melalui tim yang mungkin saat ini juga sudah disediakan di sana, di lokasi itu ada rumah konsultasi. Jadi nanti panjenengan bisa komunikasi lebih intens di sana. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Untuk selanjutnya kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Indro untuk bisa memberikan materi sosialisasi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan Forkompinjam mewakili tim pemerintah Kabupaten Wonogiri, matur nuwun rawuhipun. Terima kasih sudah memfasilitasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, Bapak dan Ibu, monggo saderengipun kita sareng-sareng mendoakan raos suka puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah, Gusti ingkang murteng dumadi Pangeran ingkang mulikan. Awit saking sih kulasanipun kita sedaya tasih saged pepanggihan kanthi sae boten kirang setunggal menapa sehat walafiat. Amin. Perlu kami ingatkan tidak henti-hentinya bahwa karena pada masa ini masih dalam masa pandemi,
selama acara ini berlangsung, mohon Bapak dan Ibu tetap memperdomani protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Ini jaraknya memang agak berdekatan dan kami diperintahkan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah, Pak Sekda Provinsi, untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan efektif dan efisien sehingga waktu tidak terlalu lama. Kami rencanakan untuk tatap muka ini dalam waktu kurang lebih 1 jam. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan kami mintai keterangan informasi terkait dengan kepemilikan tanah Bapak dan Ibu satu persatu nanti di ruangan sebelah. Baik, rebat cekap saja agar waktu ini bisa efektif. Mohon Bapak Ibu dalam kesempatan ini akan kami aturi informasi pangertosan mekaten, mohon bisa disimak, jadi dicatat nggih monggo, badhe direkam silahkan, di video silahkan. Kami akan berupaya menjelaskan dengan runtut, dengan utuh, jelas ngaten. Pramila mohon perhatian Bapak dan Ibu bahwa untuk pembangunan Bendungan Pidekso sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Target fisik dari pembangunan Bendungan Pidekso ini akan dilaksanakan mulai dialiri air itu per Oktober 2021. Namun demikian, betul tadi sudah disampaikan Pak Haryono, ternyata setelah fisik itu sebagian konstruksinya sudah dimulai pembangunan, ternyata ada beberapa tanah Bapak dan Ibu yang nantinya justru berpotensi terisolir, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, BPWS Bengawan Solo memiliki satu perhatian yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu nanti mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak, tidak terisolir, sehingga tanah Bapak dan Ibu perlu dilakukan satu pembebasan. Yang kedua, dalam pengadaan tanah tahap kedua ini juga untuk mengantisipasi adanya faktor keamanan. Kenapa? Di situ ada jaringan sutet, sehingga sutet ini perlu dipindahkan, perlu direlokasi. Nah, kebutuhan tanah untuk relokasi itulah yang masuk juga dalam pengadaan tanah tahap kedua ini. Yang ketiga, agar pengadaan tanah untuk pembangunan Pidekso secara keseluruhan itu bisa tuntas, tidak menyisakan satu persoalan, pada tahap kedua ini sekaligus untuk menyelesaikan tanah-tanah yang belum selesai proses pembebasannya, sehingga diharapkan oleh pemerintah dengan adanya pembangunan atau pengadaan tanah tahap kedua ini, seluruh persoalan berkaitan dengan pengadaan tanah yang digunakan untuk konstruksi bisa selesai dengan tuntas. Diawali dengan niatan yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti langkah ke depan sampai berakhirnya kegiatan ini bisa membawa kebarokahan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, itu. Sehingga kami sangat berharap untuk pengadaan tanah yang tahap kedua ini bisa kita sengkuyung bareng-bareng agar proses tahapan schedule yang sudah direncanakan oleh pemerintah ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah masih dalam tahap persiapan pengadaan tanah. Hari kemarin kami sudah melakukan pendataan terhadap kepemilikan tanah Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan ini setelah pemberian informasi, pemberitahuan informasi menikah, nanti Bapak dan Ibu akan panggil satu persatu. Nanti yang dipanggil masuk ke ruangan di sana. Untuk apa? Kami ingin memastikan
data yang kemarin kami dapatkan melalui pendataan itu sesuai dengan kondisi yang senyatanya, seperti itu. Dan terus nanti barangkali Bapak dan Ibu ada perbedaan misal nama kepemilikan, tolong kami bisa diinformasikan. Kemudian yang kedua, tanah itu asal dari mana, misal ada pembelian atau waris atau apapun, kami bisa diberikan informasi yang sedetail-detailnya. Kenapa? Agar waktunya itu efisien, schedule-nya nanti bisa terlaksana dengan lancar, seperti itu. Nah, target kami dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur akan menerbitkan penetapan lokasi. Fungsinya apa? Gubernur menerbitkan penetapan lokasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah plus pembangunan ini bisa selesai dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Tengah untuk memastikan bahwa bidang-bidang tanah Bapak dan Ibu itu adalah betul-betul bidang tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendungan Idekso, sehingga dengan demikian hak-hak Bapak dan Ibu bisa terakomodir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah. Penetapan lokasi direncanakan akan diterbitkan pada bulan plus minus bulan Juni. Ini bulan April, sehingga masih ada waktu Mei gitu. Juni nanti akan diterbitkan penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Tengah. Setelah penerbitan penetapan lokasi, maka tahapannya maju selangkah pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang nanti akan diselenggarakan oleh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami dari Kanwil BPN maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Dalam tahap pelaksanaan itu, Bapak dan Ibu, akan mulai dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah. Konkretnya apa? Tanah Bapak dan Ibu nanti akan diukur. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pengadaan tanah ini sifatnya terbuka, fair. Pramila pada saat nanti ada pengukuran, inventarisasi dan identifikasi tanah itu, kami betul-betul berharap agar Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu untuk mendampingi petugas ukur, untuk mendampingi Satgas A maupun nanti Satgas B yang akan dibentuk oleh BPN. Untuk apa? Untuk yang pertama, menunjukkan tanda batas tanah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang memiliki tanah, tentu Bapak dan Ibulah yang mirunggan, yang mengetahui batas tanahnya. Tentu disaksikan oleh tetangga yang tanahnya berbatasan, sehingga tidak ada seudon, terbuka. Silahkan tunjukkan batasnya, nanti akan diukur oleh rekan-rekan BPN. Karena rekan-rekan BPN itu akan mengukur berdasarkan penunjukan tanda batas yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu selaku pemilik tanah. Begitu juga pada saat nanti ada identifikasi dari Satgas pelaksana pengadaan tanah, kami juga mohon Bapak Ibu bisa mendampingi. Jangan khawatir ketika nanti ada identifikasi dan inventarisasi, tentu ada pemberitahuan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan itu, sehingga Bapak dan Ibu yang memiliki pekerjaan, memiliki aktivitas, mempunyai aktivitas, bisa mempersiapkan diri agar pada saat pengukuran dan identifikasi oleh Satgas dari BPN bisa mendampingi. Itu penting. Pentingnya apa, Pak? Pentingnya bahwa tim pelaksana itu nanti selain mengukur juga melakukan satu identifikasi terhadap aset Bapak dan Ibu. Penunjukan aset, informasi aset akan menentukan nilai ganti kerugian. Karena nilai ganti kerugian ada dua komponen, satu komponen fisik dan yang kedua komponen non fisik. Fisik
Contohnya, oh kalau bangunan, maka besok Bapak Ibu mendampingi itu, tunjukkan Pak, griyane kula niku ten mriki niku kusene blandar rem usuk itu jati misalkan. Tunjukkan, informasikan, Pak niku tegalane kula enten wite. Gitu. Tunjukkan gitu. Berapa jumlahnya tunjukkan, Pak enten safety tank kula riyen niku nggih bangun safety tank niku nggih mawi arta. Tunjukkan. Semuanya diberikan informasi sehingga tidak ada yang cecer. Harapan kami bahwa Bapak Ibu mendapatkan penghargaan dari pemerintah untuk ganti kerugian itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Bapak Ibu yang memberikan informasi, nanti rekan-rekan pelaksana pengadaan tanah yang akan mengidentifikasi, menginventarisasi. Nah, dan itu baru komponen ganti kerugian fisik. Masih ada lagi komponen ganti kerugian non fisik seperti itu. Sehingga dengan metode penilaian ganti kerugian seperti ini, harapan kita bersama, harapan pemerintah, Bapak Ibu mendapatkan satu sekali lagi penghargaan yang layak. Nah, selanjutnya setelah nanti sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, Bapak dan Ibu akan dirawuhi lagi pada kesempatan yang akan datang untuk dilaksanakan tentang musyawarah bentuk ganti kerugian. Apabila nanti terjadi kesepakatan, maka ganti kerugian itu akan dibayarkan dalam bentuk rekening tabungan, tidak cash. Kenapa kok harus rekening tabungan? Satu, berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Kalau dalam bentuk rekening tabungan akan jelas, oh Bapak Ibu menerimanya sekian, maka dicek di buku tabungan nantinya harus sama. Nah kalau tidak sama, misalnya pada saat musyawarah itu sudah diumumkan nilainya misalnya 100, Bapak Ibu sudah sepakat gitu kan. Nah pada saat nongkot buku tabungan kok 90, nah jenengan langsung Pak Bu niki kadose kirang. Sebaliknya, kalau ternyata kok tulisannya di buku tabungan melebihi, nggih jenengan nggih ngaco Pak niki kunjul. Wah niki sanes hae kula, niki salah ketik. Misalkan begitu. Prinsip justru dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk rekening tabungan itu demi adanya transparansi. Ngaten nggih Bapak dan Ibu. Itu beberapa tahapan yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama antara Bapak dan Ibu dan kami dari tim persiapan maupun nantinya pada saat tahap pelaksanaan oleh pelaksana pengadaan tanah yaitu BPN. Kemudian memberikan informasi untuk rencana inventarisasi dan identifikasi. Karena penlog itu terbit direncanakan pada bulan Juni, maka proses inventarisasi dan identifikasi akan dimulai setelah terbitnya penlog. Plus minus berarti sekitar bulan Juli. Nah, plus minus. Kemudian pembayaran ganti kerugian sudah direncanakan oleh BPWS Bengawan Solo itu sekitar bulan Agustus sampai dengan September. Agustus-September. Sehingga pada bulan Oktober itu sudah dapat dilakukan proses konstruksi fisiknya. Kira-kira itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan sedaya. Perlu kami sampaikan agar kita bersama bisa bekerja sama dengan baik. Kami diberikan informasi yang penting dan perlu, sehingga pada saat inventarisasi identifikasi termasuk nanti setelah acara ini kami diberikan informasi sehingga data yang ada pada kami adalah data yang benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sendiri. Ngaten kok pilih tidak berpanjang lebar. Selanjutnya monggo nanti dari rekan-rekan untuk melaksanakan des. Bapak Ibu nanti yang dipanggil namanya langsung menuju ke ruangan.
yang lain tetap di sini ngaten. Setelah acara dari ruangan monggo bisa langsung mundur. Demikian, matur nuwun, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Indro. Makaten nggih Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini karena nuwun sewu